Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali belajar matematika tentunya. Sekarang materinya adalah membuat diagram. Nah, setelah kemarin kalian sudah bisa membuat tabel ya. Nah, sebenarnya membuat diagram ini sudah pernah kita pelajari bersama dulu di kelas 4. Nah, jadi di sini kita hanya mengulang sebenarnya. Nah, diagram itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada diagram batang ya, dulu kalau diingat ada diagram garis, diagram gambar, diagram Venn, diagram lingkaran, ada banyak sekali jenisnya di luar sana. Nah, tapi kali ini kita hanya akan belajar tiga jenis diagram, yaitu pertama diagram garis, lalu ada diagram batang, dan juga diagram gambar. Nah, tiga-tiganya ini dulu sudah pernah kita pelajari bersama di kelas 4 ya. Nah, kita hanya akan mengulang saja. Baik, seperti apa? Mari kita buat bersama-sama. Baik, yang pertama adalah diagram gambar. Nah, yang paling simpel ya, yang paling sederhana dari diagram-diagram lainnya, karena pada umumnya bentuknya sama seperti tabel yang sebelumnya kita buat, hanya di bagian frekuensi atau banyaknya datanya kita ganti dengan gambar sesuai dengan data apa yang kita buat. Nah, di sini Pak Rizky punya data yang sudah dijadikan tabel seperti ini. Nah, di sini adalah data panen ikan di suatu desa ya, dalam 4 bulan pertama di tahun 2020. Nah, sekarang kita akan buat diagram gambarnya. Tentunya yang pertama kita buat terlebih dahulu bentuk tabel seperti ini ya, sama seperti tabel distribusi frekuensi yang biasanya. Ada kolom bulan, ada 4 bulan di sana, Januari sampai April. Lalu sebelah kanan juga sama, jumlah panen dalam kilogram. Nah, nanti jangan lupa juga diberi judul tabel, harus ada judul tabelnya. Nah, sekarang untuk menggambarkan data jumlah panennya, kita buat gambar, karena ini adalah panen ikan, jadi di sini Pak Rizky buat gambar ikan. Kita bisa lihat datanya di sana ada 50, 45, 40 dan 60. Itu Pak Rizky buat satu gambar itu mewakilkan 10 kg panen ikan. Nah, jadi di sana di baris pertamanya bisa dilihat di bulan Januari itu ada gambar 5 ikan, karena tadi satu ikannya itu 10 kilo, berarti ada 50 kilo seperti itu. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, di Februari ada 4,5 ikan, 4,5 gambar ikan, berarti 10 kali 4,5 yang berarti 45 kilo. Sampai bulan April ada 6 gambar ikan seperti itu. Ingat, jangan lupa dituliskan judul tabelnya juga, karena kita di diagram ya, jadi tulisannya adalah diagram gambar panen ikan dalam 4 bulan tahun 2020 seperti itu. Dan di sini harusnya ada tulisan satu gambar ikan itu mewakili 10 kilo ya. Di sini Pak Rizky lupa menuliskan, jadi nanti saat kalian membuat harus ada tulisannya itu. Satu gambar itu mewakili berapa, seperti itu. Selanjutnya adalah diagram garis. Nah, yang pertama kita membuat lajurnya dulu seperti ini. Di
sini ada garis vertikal atau yang naik turun. Ini nanti untuk menuliskan frekuensi atau banyaknya data yang muncul. Lalu yang horizontal, yang kanan kiri ini, yang rebahan ini untuk menuliskan kategori datanya. Tadi karena data panen ikannya itu adalah dari bulan Januari sampai April kategorinya. Nah, jadi kita tuliskan Januari, Februari, Maret, April. Boleh disingkat seperti ini, yang penting bisa terbaca jelas. Baik, untuk memasukkan data diagram garis, kita lihat datanya terlebih dahulu pada tabel ya. Bisa dilihat yang pertama Januari itu ada 50. Nah, oh ya, di sini belum Pak Rizky tuliskan untuk frekuensinya ya, kita tuliskan dulu. Di sini Pak Rizky membuat ada 6 tingkatan. Nah, setiap satu tingkatan itu 10 kilo ya. Jadi segini itu 10, lalu nanti naik ada 20 sampai ada 60 kilo. Nah, jika sudah jadi seperti ini, tinggal kita cocokkan dan tandai. Nah, di sini kita lihat bulan Januari itu 50, berarti sampai 50 ini. Nah, kita hubungkan, lalu ada titik pertemuan keduanya antara lajur bulan dan lajur frekuensi, kita tandai seperti ini. Januari 50 memakai titik ya jika diagram garis. Nah, selanjutnya Februari 45, berarti antara 40 dan 50 ada di tengah-tengah sini. Nah, kita hubungkan juga di sekitar sini, kita tandai dengan titik. Itu seterusnya sampai April di 60. Setelah kita tandai semuanya, langkah berikutnya adalah di garis ya, karena ini namanya diagram garis. Ini tadi baru kita tandai ya, tandai dengan titik. Karena itu selanjutnya adalah kita hubungkan semua titik ini dengan garis hingga semuanya terhubung dan jadilah diagram garis. Untuk lebih mempermudah pembacaan data, di sini kita juga bisa menambahkan garis putus-putus ya di sini. Nah, ini agar lebih mudah dalam membaca sajian data di diagram ini, seperti itu. Yang terakhir adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini 11-12 dengan diagram garis. Sama-sama ada dua lajur seperti ini, lajurnya pun sama, frekuensinya seperti ini, dan juga kategorinya juga sama. Nah, bedanya kalau tadi adalah garis, sekarang kita buat menjadi batang-batang. Sama seperti diagram garis tadi, kita juga bisa memperjelas diagram ini dengan bantuan garis putus-putus juga. Kita hubungkan antara lajur frekuensinya dengan batang yang sudah dibuat. Nah, jadi 50 dengan 50, 45 dengan 45, dan begitu seterusnya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi antara satu batang dengan batang lain, kita bisa menggunakan pewarna. Nah, karena di sini tidak ada pewarna ya Pak Rizky, maka kita gambarkan motif-motif yang berbeda pada batang-batang yang sudah dibuat. Antara yang Januari sampai April berbeda semua, untuk mempermudah membedakan, seperti itu.
Itu tadi 3 diagram yang kita pelajari untuk kali ini. Selanjutnya silahkan kalian berlatih membuat diagram sendiri dari data yang akan diberikan. Terima kasih. Itu dari Pak Rizky. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.